usul fikih seperti itu. Yang lumrahnya usul fikih ini kan kita kenal sebagai perangkat ilmu yang bisa memahami hukum Islam misalkan. Sekiranya hukum-hukum Islam itu bisa tercetuskan ke permukaan seperti itu. Tapi kebanyakan orang bahkan mengatakan, kenapa kok kita harus belajar usul fikih seperti itu? Karena pintu mujtahid tidak akan terbuka lagi buat kita gitu. Sehingga seakan-akan kami sebagai santri untuk belajar atau mendalami usul fikih mengenai dengan pernyataan dari kata-kata barusan, sehingga kami nggak pede lah seperti itu, nggak percaya diri seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana pentingnya kita belajar usul fikih sebagai santri dan lain sebagainya seperti itu. Ya, mungkin menurut saya wacana seperti itu dikarenakan salah belajar di dalam usul fikih. Belajar ilmu usul fikih itu seperti dawuhnya guru saya dulu, beliau Kiai Muhibbul Aman Ali, ya, salah satu pengasuh pondok pesantren yang ada di Pasuruan. Kalau belajar ilmu usul fikih itu jangan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Artinya harus kita belajar furuk fikih dulu. Kita belajar Fathul Mu'in dulu, kita Fathul Qorib dulu, baru kita belajar Fathul Mu'in, baru kita belajar Fathul Wahhab. Jadi dari bawah dulu. Baru setelah itu kita belajar usul fikih. Jadi jalannya dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas nanti akan tahu gimana nikmatnya belajar ilmu usul fikih itu. Jangan sampai belajar ilmu usul dulu, kemudian belajar ke bawah, dari usul ke bawah. Nah, ini salah. Karena apa? Karena orang yang belajar ilmu usul fikih dulu tanpa belajar ilmu furuk dulu, mengakibatkan dia itu berani berijtihad. Jadi usahakan furuk fikih dulu, baru usul fikih. Kalau usul fikih dulu, baru ke furuk, ini nanti agak berani untuk berijtihad dengan pendapatnya sendiri. Sehingga banyak sekali ijtihadnya, hasil keputusan yang dia buat dari ijtihad dia sendiri karena sudah belajar usul fikih dulu, tidak sama dengan furuk fikih. Banyak seperti itu. Saya temukan banyak tokoh yang mungkin menurut saya salah di dalam memahami salah di dalam belajar ilmu usul fikih. Karena belajarnya langsung ke atas, sehingga beliau ijtihadnya kadang tidak sama dengan furuk fikih yang sudah dicantumkan di dalam kitab-kitab Mu'tabar. Jadi saran dari kami, kalau pengen tahu manisnya belajar ilmu usul fikih, itu usahakan dari bawah dulu, kemudian ke usul fikih. Jangan usul fikih dulu, kemudian ke bawah. Baik, untuk selanjutnya gini Gus, yang kan barusan kan sudah disinggung bahwasanya sering kita lakukan itu adalah metode ilhaq. Berarti metode ilhaq itu yang sering dilakukan itu ketika basul masail kan gitu. Tapi bahasa yang sering dipakai oleh teman-teman itu, baik saya kiaskan permasalahan ini dengan ini, apakah itu termasuk pelafatan yang salah atau bagaimana? Ya, mungkin kalau yang dimaksud kias istilah, ya sangat salah. Tapi kalau yang dimaksud kias secara lugawi, itu menyamakan. Karena kias tuh takrifnya kalau dalam kitab itu ilhaqu far'in ila aslin kan gitu. Jadi bahasanya ilhaq, jadi menyamakan. Kalau secara lugawi, kias itu artinya menyamakan. Jadi mungkin istilah seperti itu kalau sudah sering dilontarkan oleh musyawirin di dalam musyawarah, itu mungkin yang dimaksud kias yang secara lugawi, menyamakan antara kejadian yang dibahas terhadap ibarat yang dia bawa. Bukan kias yang dilakukan oleh mujtahid. Karena jadi kias bermakna ilhaq. Dan juga lagi terkait tentang usul fiqh yang kami ketahui itu kan usul fiqh itu untuk membahas sesuatu yang bersifat dhani. Dan untuk sesuatu yang pasti itu bukan ranahnya usul fikih. Itu yang pernah kami ketahui. Namun yang pengen kami tanyakan itu tentang kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu kan sudah
pasti, bukan doni lagi, tapi ternyata dalam usul fik itu masih ada prosesnya. Bagaimana untuk memahami hal seperti itu? Iya. Fikih itu kan hukum yang timbul dari hukum yang masih sifatnya dhonni. Ya. Seperti dhonniyatud dalalah, ada yang qat'iyatud dalalah. Kalau qat'iyatud dalalah itu seperti contohnya sholat itu wajib. Nah, sehingga karena itu tidak butuh proses yang sangat lama bagi mujtahid, karena itu sudah amrun qat'iyun, sesuatu yang pasti, sehingga hasilnya tidak disebut dengan fikih. Fikih itu yang produk yang dihasilkan dari dalil yang masih dhonni, yang masih ihtimal, yang masih banyak ihtimal. Disitulah mujtahid mengerahkan pemikirannya serta kemampuannya untuk memahami dalil tersebut, dan sehingga dalil tersebut hasilnya dinamai hukum fikih. Ini kalau yang sudah mujma' alaih, ya sudah makluman minad din bid-darurah, itu ya, itu masalah seperti itu bukan fikih ya. Cuma kenapa kok masih ada proses, yaitu sebagai contoh di mana menggunakan kaedah-kaedah usul fikih terhadap dalil Al-Qur'an. Toh walaupun dalilnya sudah qat'i, seperti aqimus shalah. Hakimu itu adalah fi'il amar, sedangkan fi'lul amri yaqtadil wujub illam yadullah dalilun ala ghairihi, kan seperti itu. Jadi mutlaknya suatu perintah menunjukkan kepada wajib, itu hanya sebagai contoh saja, contoh di dalam menggunakan ya alat-alat atau kaedah-kaedah usul fikih terhadap nas. Itu hanya sebagai contoh. Tapi tentunya fikih itu dari dalil yang masih dhonni, sifatnya bukan qat'i, seperti itu. Itu hanya sebagai contoh aja. Di dalam kitab usul ini juga ada namanya al-wadih fi usulil fikih lil mubtadi'in. Itu juga aqimus shalah, aqimu fil amar, mutlaqul amri lil wujub. Itu hanya sebagai contoh saja agar mudah memahami bagaimana mengaplikasikan kaedah-kaedah usul fikih terhadap ayat Al-Qur'an. Tapi tentu fikih tentunya adalah hukum yang dihasilkan dari ayat yang masih dhonni, yang butuh terhadap ijtihad, seperti itu. Juga barusan sempat disinggung bahwasanya ketika kita belajar usul fik itu kita seperti penonton bola. Berarti kan perannya kita kurang dan kita hanya menyaksikan para ulama itu berijtihad dengan dirinya sendiri, kan seperti itu. Misalkan ketika seseorang yang alim dalam bidang usul, misalnya seperti Kiai Afif Situbondo, berarti itu tetap tidak bisa untuk berfatwa seperti itu. Jadi hanya bisa mempelajari saja. Iya, saya katakan kan seperti tadi bahwa finish dari orang yang belajar usul fikih ini memang pertama yang saya pikirkan dulu ketika saya awal belajar ilmu usul fikih ini berarti seperti penonton sepak bola. Akan tetapi ketika terus semakin lama belajar ilmu usul fikih, ternyata menemukan suatu ilmu baru yang sangat banyak, yang mana ilmu-ilmu tersebut intinya adalah tamkinul malakah, untuk mengokohkan malakah karakter nalar fikih kita, dan sehingga dari nalar tersebut kita bisa mudah mengilhak masalah kejadian baru terhadap nas yang ada di dalam kitab fikih, seperti itu. Jadi masih banyak faedah-faedah yang bisa kita dapatkan di dalam bab qiyas. Itu sangat penting juga dipelajari dan sangat erat kaitannya dengan masalah ilhaqul masail binadhairiha, di dalam mencetuskan sebuah hukum dari kejadian baru yang disamakan dengan nasul imam yang ada di dalam kitab, seperti itu. Terkait dengan pengalaman belajar yang sampean sampaikan barusan, mungkin dalam pengalaman belajar bagi kita sebagai pemula atau bagi teman-teman, itu apa saja yang penting diperhatikan dalam metode pembelajaran? Iya, kalau saya tidak punya metode khusus dari kitab apa dan seperti itu, juga saya tidak punya pengalaman. Jadi dari kitab ini dulu yang baik, kemudian kitab ini, karena saya
belajar usul fikih ini karena dulu di pondok pesantren Sidogiri saya tertantang karena dirasa oleh banyak santri ilmu usul fikih ini ilmu yang sangat sulit. Karena ilmu yang sangat sulit, jadi saya pahami sedikit-sedikit, mengikuti pelajaran sesuai dengan tingkatannya. Kalau di kelas 1 sanawiyah saya dulu menggunakan kitab kitabnya Imam Haromen, Qurratul Ain. Qurratul Ain itu karya usul fikihnya Imam Haromen. Dan itu usul fikih mutakallimin ya, yang kaitannya yang banyak di dalamnya juga mengandung akidah dan tauhid. Itu namanya usulul fikhi lil mutakallimin. Saya belajar itu baru kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah belajar kitab Lubbul Usul karyanya Syekh Zakaria Al-Ansori. Ketika sudah aliyah itu terus belajar usul fikih tapi syarahnya Ghayatul Usul Syarhi Lubbil Usul. Nah, itu karangannya juga Syekh Zakaria, matannya Syekh Zakaria yang menyarai Syekh Zakaria Al-Ansori. Saya memahami syarahnya ini sangat sulit dan dibantu oleh syarah-syarah kitab lain, salah satunya Thariqatul Husul karyanya Yai Sahal Mahfud, ulama Nusantara. Itu saya punya kitabnya. Setelah itu, setelah lulus dari aliyah, saya di aliyah itu juga masuk ke LPSI, Lembaga Penelitian Studi Islam, dan saya ada di kelompok bagian usul fikih. Itu yang dibaca itu Jam'ul Jawami. Yang dibuat materi adalah Jam'ul Jawami. Nah, ketika yang sulit-sulit ini yang saya alami ya, yang sulit-sulit ini sudah dipelajari, buka kitab usul fikih yang lain itu sangat mudah gitu, dengan sendirinya gitu. Jadi karena memang Ghayatul Usul ini sangat sulit, Ghayatul Usul ini sulit. Memahami Qurratul Ain saja sangat sulit. Itu sangat sulit. Jam'ul Jawami apalagi? Jam'ul Jawami apalagi? Karya Imam Tajuddin As-Subuki. Akhirnya memahami kitab usul fikih yang lain, apalagi usul fikih kontemporer yang sangat mudah bahasanya, itu sangat mudah. Kenapa? Karena yang sulit sudah dilewati, sehingga yang lain tuh terasa mudah, seperti itu. Itu yang saya alami ketika belajar ilmu usul fikih. Tidak ada metode khusus kitab ini dulu, ini nanti urutannya gini-gini, tidak ada. Saya sudah mengikuti alur yang ditetapkan di pondok saya dulu sesuai dengan pelajaran di semua tingkatan, seperti itu. Ya, berarti kan pengalaman yang sampean rasakan untuk belajar ilmu usul fikih itu karena tuntutan. Iya. Bisa dikatakan kitabnya sesuai dengan pelajaran di kelas saya dulu. Dan ketetapan di kelas masing-masing ternyata farnya sudah sangat sulit. Dari usul fikih yang sampean sudah pelajari, mungkin ada rekomendasi untuk kami sebagai pemula, kitab apa dulu yang enak? Kalau kitab yang rentet, ya, kalau kitab yang rentet dari awal pembahasan usul fikih, takrif serta contoh-contohnya, itu saya merekomendasikan kitab Al-Wadih fi Usulil Fikhi. Ini lil Mubtadi'in. Ya, ini Al-Wadih. Ini saya fotokopi dulu waktu di perpustakaan Sidogiri. Ini sangat mudah difaham dan bahasanya sangat mudah dan menampilkan banyak contoh. Jadi kalau mau belajar metode usul fikih, ilmu-ilmu usul fikih, juga nanti belajar bagaimana takhrijnya atau turuq istimbatnya atau rikoh istimbatnya. Ada juga saya punya kitab namanya Miftahul Usul. Itu ada satu kaedah usul fikih, di bawahnya banyak sekali mencantumkan ayat-ayat beserta hukumnya melalui kaedah usul fikih seperti itu. Jadi kalau menurut saya bagi pemula lebih baik pakai Al-Wadih fi Usul Fikih lil Mubtadi'in atau kitab usul fikih yang lainnya yang sudah langsung mencantumkan kaedah-kaedah usul fikih dan ditambahi dengan kitab yang memang di dalamnya menghimpun kaedah usul fikih beserta contoh-contohnya seperti itu.
Jadi sangat mudah nanti, langsung bisa mempraktekkan sendiri. Oh seperti ini seperti ini, seperti ini. Ini ayatnya. Oh ternyata timbul hukum fikih karena kaidah usul fikihnya seperti ini. Itu ada saya kitab namanya Miftahul Usul. Iya. Soalnya kan gini Gus, mungkin ya sampean kan ketika belajar ya di samping itu juga ada tuntutan dan lebih tertantang untuk mempelajari yang sulit-sulit. Sedangkan kami di sini sebagai generasi yang sekarang itu pengennya yang instan-instan seperti itu. Jadi minta rekomendasi kitab barusan ya. Ya, Al-Wadih fi Usulil Fikih namanya. Itu yang sering saya pegang dulu ketika di pondok. Karena kitab salaf dalam usul fikih seperti karya seperti Ghayatul Usul ini sulit difahami, itu sulit. Jadi kita lihat buka kitab kontemporer itu kadang tujuannya sama, tapi cara yang pengungkapan bahasanya itu tidak sama. Yang salaf sulit, kemudian lihat yang kontemporer ternyata seperti ini, contohnya ini. Itu lebih. Jadi menurut saya kitab kontemporer usul fikih yang ada sekarang itu membantu, memudahkan, memahami kitab usul fikih yang salaf, yang sulit-sulit, yang kuno-kuno seperti itu. Apalagi kitab kontemporer sekarang itu banyak menampilkan contoh-contoh di dalamnya. Jadi biar sangat mudah. Ya mungkin sekian dari kami. Selanjutnya barusan ada rekomendasi dari jenengan mengenai kitab usul fikih, salah satunya adalah kitab Al-Wadih yang menurut jenengan itu sangat mudah bagi pemula Gus ya. Selanjutnya kami selaku santri ingin bertanya tentang ulama yang memang pakar di bidang usul fikih seperti itu. Ya, niatan kami menanyakan hal ini yang pertama ingin bertabarukan atau ingin belajar terkait usul fikih seperti itu sehingga bisa kita jadikan rujukan dan pemahaman seperti itu Gus. Siapa aja kira-kira yang di Indonesia ini yang pakar terkait dengan usul fikih? Saya tidak tahu ya kalau siapa ditanyakan siapa yang ahli usul fikih di bumi Nusantara. Yang karena setahu saya ya guru-guru saya seperti Kiai Muhibbul Aman Ali. Beliau punya karya usul fikih bernama Al-Wajiz fi Usulil Fikih. Beliau mengarang itu dibuat pelajaran sekolah di pondoknya. Ada juga guru saya namanya Kiai Qoimuddin. Beliau salah satu pembesar yang ada di Pondok Pesantren Dalwa. Beliau mengarang kitab namanya Manahiju Dzawil Uqul fi Mabahisi Ilmil Usul. Punya karya juga. Itu Ustadz Qoimuddin ini ahli usul fiqh karena kitabnya sangat bagus. Manahiju Dzawil Uqul fi Mabahisi Ilmil Usul. Itu beliau. Kemudian juga ada di Blitar. Beliau Kiai dari alumni Lirboyo, Kiai Azizi Hasbullah. Kiai Azizi Hasbullah itu juga ahli usul fiqh. Jadi menurut saya satu Kiai Muhibbul Aman Ali, guru saya sendiri karyanya Al-Wajiz fi Usulil Fikih. Ada Ustadz Qoimuddin, guru saya, dan beliau sekarang menjadi pimpinan di Pondok Pesantren Dalwa. Beliau ngarang kitab usul fikih juga namanya Manahiju Dzawil Uqul fi Mabahithi Ilmil Usul. Kemudian ada Kiai Azizi Hasbullah, itu yang ada di Blitar seperti itu. Itu juga punya banyak karya buku ya. Dan beliau sangat alim di dalam usul fikih. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Gus. Pertama bisa mengetahui bagaimana definisi usul fikih yang salah satunya adalah sebagai alat untuk bisa mencetuskan sebuah hukum Islam misalkan atau memahami hukum-hukum Islam. Dan yang kedua mengenai sejarah, kemudian pengalaman jenengan terkait belajar di pondok seperti itu. Mungkin kami banyak terima kasih. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti jejak jenengan seperti itu. Jejak yang mana? Mungkin sekian. Iya, terima kasih juga dari kami atas kehadirannya panjenengan semua. Sudah membuat saya bisa membuka kitab lagi karena saya kemarin baca-baca kitab lagi untuk persiapan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panjenengan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.